Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lisiti Nurhayati di pembelajaran Matematika Peminatan kelas 10. Nah, mungkin di video-video sebelumnya saya telah membahas tentang persamaan eksponen dan kali ini saya masih membahas persamaan eksponen yang bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, di minggu ini bentuk persamaan eksponennya di mana bilangan pokok dan eksponennya itu sama-sama fungsi, di mana fx pangkat gx sama dengan 1, di mana fx tidak boleh sama dengan gx. Jadi fungsi dari pokok dan eksponennya itu tidak boleh sama. Terus fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Jadi yang berbeda itu di pangkat eksponennya. Kalau pokoknya ruas kiri dan ruas kanan fungsinya sama. Kemudian gx pangkat fx sama dengan hx pangkat fx. Kalau ini pangkatnya yang sama dan pokoknya yang berbeda. Seperti itu. Nah, kita ke bentuk persamaan eksponen. Fx pangkat gx sama dengan 1, di mana fx tidak boleh sama dengan gx. Nah, di sini ada beberapa penyelesaian yang harus diselesaikan, di mana kalau fx pangkat gx sama dengan 1 bernilai benar. Ya. Yang pertama, langkah pertama gx sama dengan 0. Kemudian yang kedua fx sama dengan 1. Yang ketiga fx sama dengan negatif 1, di mana gx harus genap. Kenapa harus genap? Karena kalau ganjil itu nggak bisa. Kan ininya kan negatif 1 ya. Fx-nya negatif 1 dan ininya harus genap. Kemudian kita ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 4x negatif 3 pangkat 2x negatif 4 sama dengan 1. Nah, tadi fx-nya itu kan 4x negatif 3. Gx-nya 2x negatif 4. Nah, tadi fx pangkat gx sama dengan 1 bernilai benar jika gx sama dengan 0, gx-nya sama dengan 0 karena 1 dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Jadi eksponennya itu di sini 0. Jadi gx sama dengan 0. Kemudian fx sama dengan 1 kan ini fx, ini sama dengan 1. Kemudian yang ketiga fx sama dengan negatif 1, gx-nya harus genap. Nah, gx-nya harus genap. Nah, kita lanjut ke penyelesaian yang pertama, gx sama dengan 0. Nah, kita ambil dulu nilai gx, yaitu 2x negatif 4 sama dengan 0. Berarti negatif 4-nya dipindahkan ke ruas kanan. Berarti nilai x-nya x sama dengan 2. Karena 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Kemudian itu penyelesaian yang pertama tidak ada syarat apapun. Kemudian penyelesaian yang kedua, fx sama dengan 1. Ambil fungsi fx-nya, yaitu 4x negatif 3 sama dengan 1. Kemudian negatif 3-nya dipindahkan ke ruas kanan. Jadinya fx sama dengan 4. Karena kalau dipindahkan ini menjadi positif. Jadi 1 ditambah 3 sama dengan 4. Berarti x, nilai x-nya sama dengan 1. Karena 4 dibagi 4 hasilnya adalah 4. Hasilnya adalah 1. Kemudian untuk langkah yang ketiganya,
fx sama dengan negatif 1. Ambil fungsi fx-nya, fx 4x negatif 3 sama dengan negatif 1. Negatif 3-nya dipindahkan ke ruas kanan, jadinya negatif 3, jadinya plus 3 di sini. Jadi ini negatif 1 plus 3 sama dengan 2. Berarti X sama dengan 1/2. Nah, karena di sini ada syarat GX harus genap, maka uji coba dulu. Kita uji nilai X 1/2 ke nilai GX, yaitu 2X negatif 4, nilainya harus genap. Nah, jadi hasil dari GX-nya harus genap jika disubstitusikan nilai X-nya yaitu 1/2. Nah, jadi G 1/2, X-nya kan diganti jadi 1/2 sama dengan 2 X-nya digantikan dengan 1/2 dikurangi 4 sama dengan 1/2 dikalikan 2, hasilnya 1. 1 dikurangi 4, hasilnya negatif 3. Nah, karena GX hasilnya adalah negatif 3 yang nilainya adalah ganjil, maka fx sama dengan negatif 1 bukan himpunan penyelesaian, karena tidak memenuhi syarat dari ini. Jadinya himpunan penyelesaiannya adalah 1 dan 2. Nah, 1 dan 2 yang diambil ini. Nah, karena ini nilainya ganjil. Misalkan kalau di sininya genap, maka nilai X ini berlaku untuk penyelesaian. Karena di sininya hasilnya ganjil, maka tidak termasuk penyelesaian. Nah, kita ke bentuk persamaan eksponen yang selanjutnya, yaitu fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx, dimana pokoknya sama, nilai fungsi eksponennya yang berbeda. Nah, kalau bentuk ini juga sama, di mana fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx, ini ada beberapa langkah penyelesaian. Yang pertama, gx sama dengan hx. Gx sama dengan hx. Ini ruas kanan sama dengan ruas kiri. Berdasarkan eksponen masing-masing. Kemudian fx sama dengan fx, jadinya digantikan dengan 1, karena ini sama. 1, kemudian fx sama dengan negatif 1. Gx dan hx bernilai genap atau ganjil. Nah, kalau ini nilai genap dua-duanya atau nilai ganjil dua-duanya. Nah, kemudian fx sama dengan 0, di mana gx dan hx bernilai positif. Gx dan hx harus bernilai positif, tidak boleh negatif. Nah, kan ini eksponen ya. Oke, untuk lebih jelasnya, kita ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 3x negatif 5 pangkat 5x plus 4 sama dengan 3x negatif 5 pangkat 3x plus 6. Jadinya fungsi fx-nya sama kan, gx-nya dan hx-nya itu berbeda. Nah, untuk menjawabnya, sebelumnya kita cari tahu dulu nilai fx-nya itu apa, gx itu apa, dan hx itu apa. Nah, fx pindahkan dulu nilai fx itu. Nah, fx karena di bawah 3x negatif 5. Kemudian gx-nya yaitu di 5x plus 4, hx-nya, nah yang ini 3x plus 6. Nah, tadi di bentuk persamaan eksponen ini, langkah pertamanya yaitu gx sama dengan hx. Nah, ambil dulu fungsi gx yaitu 5x plus 4 sama dengan hx-nya 3x plus 6. Kita selesaikan langkah yang pertama terlebih dahulu. Nah, 5x negatif 3x. Nah, 3x-nya dipindahkan, ini dioperasikan sesuai dengan bilangan yang selaras. Nah,
Ini variabel, ini bilangan bulat. Ini dipindahkan jadinya negatif, jadi 3x. 4 dipindahkan menjadi negatif, jadi negatif 4. Jadinya 5x dikurangi 3x sama dengan 6 dikurangi 4. Jadinya 5x dikurangi 3x hasilnya 2x, 6 dikurangi 4 hasilnya 2. Jadi di mana x sama dengan 1. Nah, kemudian untuk yang keduanya, fx sama dengan 1. Nah, langkah yang kedua, ambil fungsi fx yaitu 3x negatif 5 sama dengan 1. Nah, kemudian tadi operasikan nilai yang selaras, negatif 5-nya dipindahkan ke ruas kanan, jadinya 3x sama dengan 6. Karena ini negatif dipindahkan menjadi positif, jadi 1 plus 5. Jadinya 6. Kemudian 3, jadi 3x, 3-nya dipindahkan ke ruas kanan, jadi x sama dengan 2. Nah, itu langkah kedua. Untuk langkah ketiga, fx negatif sama dengan negatif 1. Ambil fungsi fx, yaitu 3x negatif 5, dikurangi negatif 1. Nah, sesuai dengan langkahnya. Kemudian, negatif 5-nya dipindahkan menjadi 4. Berarti x sama dengan 4 per 3. Untuk langkah yang ketiga. Tadi di langkah yang ketiga itu ada persyaratannya. Nah, kita ujikan nilai x sama dengan 4 per 3 ke nilai gx dan hx yang bernilai genap atau ganjil. Genap dua-duanya, gx dan hx genap, atau ganjil dua-duanya. Jadi nggak boleh gx genap, hx ganjil, itu tidak boleh. Jadi dua-duanya harus benar-benar genap dan benar-benar ganjil. Nah, kita uji coba dulu nilai gx. Kita ambil fungsi gx yaitu 5x plus 4. Jadinya 5 dikalikan 4 per 3 plus 4. 5 kali 4, 20 per 3 ditambah 4 hasilnya 32 per 3. Nah, kemudian itu untuk nih hasil gx. Kemudian untuk hasil hx, ambil fungsi hx 3x plus 6. Nah, jadinya 3 dikalikan 4 per 3 ditambah 6. 3 dikalikan 4 per 3 hasilnya 4 ditambah 6 hasilnya 10. Nah, karena gx dan hx ini sama-sama bernilai genap, ini genap, ini juga genap. Kan 32 per 3 itu 10,6. Jadi ambil angka yang paling depannya. Gitu. Kan 10 ya. Sama-sama bernilai genap. Maka x sama dengan 4 per 3 merupakan penyelesaian. Karena ini memenuhi. Seperti itu. Nah, karena sudah memenuhi, kita next untuk langkah yang keempat. Fx sama dengan 0, di mana fx-nya nilainya 3x negatif 5 sama dengan 0. Jadinya negatif 5 dipindahkan jadinya 5. Jadi x-nya 5 per 3. Nah, karena di yang keempat ini ada syarat lagi, ada syaratnya, maka harus diuji cobakan nilai x-nya ke gx dan hx yang harus bernilai positif. Nah, tidak boleh yang bernilai negatif hasilnya. Nah, kita ambil nilai gx-nya yaitu 5x plus 4, di mana kalau digantikan dengan x yaitu 5 dikalikan 5 per 3 ditambah 4 yang hasilnya itu 37 per 3. Kemudian nilai hx-nya yaitu 3x plus 6, di mana menjadi 3, 5 per 3 plus 6. Jadinya hasilnya 11. Karena ini positif dua-duanya, maka
GX dan HX bernilai positif yang ininya, maka nilai X-nya yaitu 5/3 merupakan penyelesaian. Nah, jika misalkan kalau ini positif, ini negatif, itu tidak bisa. Nah, karena ini dua-duanya positif, maka merupakan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya diambil 4/3, nih 4/3, kemudian 5/3, kemudian 1 dan 2. Seperti itu. Nah, next untuk bentuk persamaan eksponen GX pangkat fx sama dengan hx pangkat fx. Nah, di sini GX pangkat fx sama dengan hx pangkat fx bernilai benar jika penyelesaiannya itu fx sama dengan 0. Nah, fx sama dengan 0. Di mana GX dan hx itu tidak boleh sama dengan 0, berarti ada uji coba lagi nih, ada persyaratan lagi kalau seperti ini. Nah, fx sama dengan 0. Kemudian GX sama dengan HX. Nah, ini berdasarkan persamaannya. Ini ada hanya 2 langkah. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Misalkan tentukan himpunan penyelesaian persamaan dari 3x plus 5 pangkat 2x plus 1 sama dengan 6x plus 2 pangkat 2x plus 1. Nah, untuk menjawabnya, tadi untuk langkah yang pertama fx sama dengan 0. Kita ambil nilai fx. Nah, fx itu kan ini ya. Fx 2x plus 1. 2x plus 1 sama dengan 0. Jadinya, satunya dipindahkan ke ruas kanan, jadi negatif 1. Kemudian nilai X sama dengan negatif 1/2. Duanya dipindahkan ke ruas kanan. Nah, karena tadi ada syaratnya, itu GX dan HX tidak boleh sama dengan 0. Jadi harus lebih atau kurang, juga nggak apa-apa. Yang penting tidak sama dengan 0. Kita uji coba nilai X-nya, yaitu negatif 1/2. Nah, GX sama dengan GX-nya yang mana? Nah, GX-nya yang ini, 3X plus 5. 3X-nya digantikan dengan negatif 1/2 plus 5 sama dengan, kalau ini dioperasikan, hasilnya adalah 7/2. Jadi 7/2 itu karena bukan sama dengan 0, maka memenuhi syarat. Nah, uji coba satu lagi yaitu HX. HX-nya adalah 6x plus 2, jadinya 6 kali negatif 1/2 plus 2. Nah, kalau dioperasikan semuanya, hasilnya adalah negatif 1. Dan ini tidak sama dengan 0. Maka nilai X ini terpenuhi karena dua-duanya tidak sama dengan 0. Nah, kita ke langkah yang kedua. Nah, di mana GX itu sama dengan HX. Nah, ambil dulu nilai GX-nya yaitu 3X plus 5 dan HX-nya sama dengan 6X plus 2. Nah, kita operasikan 3X sama 6X. 6X-nya dipindahkan ke ruas kiri. Jadinya 3X negatif 6X sama dengan ini sisa di sini yang ruas kanan 2, kemudian 5 dipindahkan ke ruas kanan, jadinya negatif 5. Jika dioperasikan semuanya ini negatif 3x dan ini negatif 3. Maka nilai x-nya adalah 1. Nah, karena di sini tidak ada syarat, maka langsung aja himpunan penyelesaiannya adalah, nah jangan yang ini ya. Yang diambil itu nilai x-nya yang diujikan, yaitu negatif 1/2. Dan ini yang kedua adalah 1. Nah, seperti itu. Nah, itulah bentuk-bentuk eksponen, persamaan eksponen yang sudah kita bahas. Dan ini persamaan bentuk eksponen yang sudah dibahas di video sebelumnya. Silahkan buka aja yang belum paham atau belum melihatnya.
Mungkin sampai di sini untuk pembahasan bentuk persamaan eksponen. Mudah-mudahan dengan melihat video ini kalian bisa paham terhadap materi untuk bentuk persamaan eksponen di part 3-nya. Nah, di part 1 dan 2-nya boleh kalian lihat di video sebelumnya. Sekian dari saya. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat dan tidak ada suatu ilmu pun yang tidak bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.